Episode 619 sampai 620. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Kata-kata Mustafa membuat Wisnu tiba-tiba berhenti. Melihat ekspresi antisipasi Mustafa bersiap-siap, wajah Wisnu marah. Orang ini benar-benar bermasalah dengan Ariel. Ariel hari ini, bahkan dia hanya bisa merawatnya dengan hati-hati. Mustafa masih ingin balas dendam. Apa yang kamu rayakan? Wisnu bertanya dengan suara yang dalam. Mustafa berbicara tentang Trek dengan kegembiraan. Secara alami, menambah amarah dan kecemburuan. Menggambarkan dirinya sebagai pihak yang lebih lemah. Dan semakin dia mengatakan ekspresinya menjadi lebih sedih. Dia hampir meneteskan air mata. Wisnu tahu betul siapa Mustafa. Dan tahu apa yang dia lakukan. Dan bahkan jika semua yang dia katakan itu benar, kebencian ini, Wisnu tidak berani membantunya. Untungnya, Anda berlutut untuknya. Jika dia berlutut untukmu, itu akan berakhir. Wisnu berkata dengan ekspresi bersyukur setelah mendengar cerita Mustafa. Mustafa memandang Wisnu dengan bingung. Sebagai seorang paman, dia masih bisa begitu tenang ketika mendengar bahwa keponakannya dianiaya. "Paman, berikan dia padaku," kata Mustafa. "Mulai hari ini, kamu bisa patuh padanya. Hanya dengan cara ini kamu bisa hidup lebih lama," kata Wisnu. Mustafa memandang Wisnu dengan bingung. Dan berkata dengan bingung, "Paman, bagaimana ini mungkin jika Anda membiarkan saya menjadi kaki tangan untuk sampah ini?" Wisnu tersenyum dingin. Meskipun Mustafa adalah keponakannya, penilaian Mustafa terhadap Ariel masih membuatnya sangat kesal. Ini adalah murid yang ingin diterima Umar. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk mengevaluasi Ariel, kualifikasi apa yang dimiliki Mustafa? Wisnu bersenandung dingin, dan berkata, "Tahukah kamu siapa Ariel sekarang?" "Siapa?" Mustafa bingung. Dia berpikir bahwa Ariel sekarang ada di tangan Wisnu, dan harus membalas dendam padanya sebagai hal yang biasa. Bagaimanapun, Wisnu adalah pamannya, jadi dia tidak bisa menggerakkan sikunya. Penculikan. Tetapi melihat situasi saat ini, Wisnu tampaknya melindungi Ariel. Ada orang besar yang mau menerimanya sebagai murid. Status pria besar ini jauh lebih tinggi dariku. Jika saya datang ke sini hari ini, saya khawatir kehidupan saya sendiri tidak akan terjamin. Apakah kamu pikir kamu masih berhak untuk membalas dendam? Kecuali jika kamu menginginkan seekor kuda. Setiap keluarga hancur, Wisnu berkata dengan ringan. Mustafa menatap Wisnu dengan tatapan kaget. Dalam benaknya, Wisnu sudah menjadi orang dengan status yang sangat kuat, dan orang yang lebih kuat. Ingin menerima Ariel sebagai murid. Sampah ini adalah semacam keberuntungan, dan bisa menjadi magang orang besar. "Paman, aku tidak punya kesempatan untuk balas dendam," Mustafa berkata dengan enggan. Jantungnya melonjak sebelumnya dan air dingin sekarang. Kesenjangan psikologis terlalu besar untuk dia terima, dan dia harus menjadi bawahan Ariel, yang merupakan fakta yang tidak ingin dia terima. Sebaiknya kamu tidak memiliki pikiran seperti ini, tidak memikirkannya sama sekali. Jika tidak, bahkan aku tidak akan bisa melindungimu, dan kamu akan dibunuh. Wisnu berkata dengan serius. Melihat ekspresi serius Wisnu, Mustafa tahu bahwa dia tidak berbohong untuk menakut-nakuti dirinya sendiri. Ini juga berarti bahwa dia tidak memiliki harapan balas dendam dalam hidupnya. Sebenarnya, menjadi anak buah itu baik untukmu karena statusnya sebagai seorang majikan. Itu adalah keberadaan yang tidak dapat kamu bayangkan. Mungkin keluarga kita bisa mencapai puncak yang sebenarnya, tergantung apakah kamu bisa membuatnya, kata Wisnu. Keterampilan menyelipkan jenggot dan menembak kuda digunakan oleh Mustafa. Itu hanya digunakan pada Ariel sehingga dia tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, dia dan Ariel memiliki pertentangan. Ini diketahui oleh semua anak dari keluarga di daerah Indonesia. Dan dia juga ada di sana. Lepaskan kata-kata kasar di depan orang-orang. Dan kamu harus membalas dendam pada dirimu sendiri. Dalam keadaan ini, jika dia menjadi pengawal Ariel, bukankah dia akan ditertawakan? Aku tahu kamu suka dihormati. Tapi apakah dihormati lebih penting daripada kehidupan? Aku yakin kamu sangat jelas. Tinggalkan kalimat ini. Wisnu memikul Ariel dan pergi.
Mustafa diam untuk waktu yang lama. Wajah memang penting, tapi hidup jelas lebih penting. Jika dia kehilangan nyawanya, apa arti dihormati? Mustafa bukanlah tipe orang yang melemparkan kepala dan darahnya. Dan kehilangan nyawanya demi sedikit wajahnya jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Sambil menghela nafas, Mustafa berkata pada dirinya sendiri, jadilah seorang penting. Selama memiliki kesempatan untuk meningkatkan status, apa artinya menjadi bawahan untuknya? Setelah Wisnu membawa Ariel, Melissa, yang prihatin dengan kondisi Ariel, mengikuti jauh, dan dia tidak berani mendekat dengan mudah. Tapi dia tidak mau meninggalkan Ariel. Bagaimanapun, Ariel terluka parah dan membutuhkan perawatan, dan Melissa tidak tahu apa yang ingin Wisnu lakukan dengan Ariel. Ketika Wisnu memperhatikan ini, dia berhenti dan memberi isyarat kepada Melissa. Melissa melihatnya dan berjalan ke sisi Wisnu. "Kamu siapa?" Wisnu bertanya pada Melissa. "Teman," kata Melissa. Wisnu tersenyum tipis. Teman antara pria dan wanita. Pandangan Melissa pada Ariel bukan hanya sekedar teman. "Kamu ikut denganku. Kamu bisa merawatnya," kata Wisnu. Melissa mengangguk penuh terima kasih. Insiden villa keluarga Wibowo berakhir dengan cara yang aneh. Selain Mario dan Suseno, tidak ada yang tahu mengapa Wisnu ingin melindungi Ariel. Tapi menurut mereka, Ariel kalah kali ini dan sangat malu. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Namun, setiap orang juga sangat jelas di hati mereka bahwa masalah ini belum benar-benar berakhir. Peti mati masih di pintu masuk Villa Suseno, dan Ariel pasti akan kembali. Hampir setiap orang menantikan hari itu di dalam hati mereka, dan mereka tahu itu di lain waktu. Ini adalah waktu untuk benar-benar memutuskan hidup dan mati. Di villa keluarga Suseno, Helen berlutut dan gemetar di depan kakeknya. Ariel mengungkapkan apa yang terjadi di Indonesia. Dia langsung mengantarkan Helen ke jurang maut dan membunuh saudaranya dengan tangannya sendiri. Hal-hal yang memberontak seperti itu tidak bisa ditoleransi oleh Suseno. Ya, dan sekarang ayahmu juga sudah meninggal. Sebagai kepala keluarga Wibowo, dia tidak akan pernah membiarkannya jatuh pada seorang wanita. Tentu saja, Suseno tahu bahwa keluarga Wibowo berangsur-angsur sekarat, dan bahwa Ariel, sebagai murid pro menerima Umar, tidak lagi pada level yang sama dengan keluarga Wibowo. Dan sikapnya terhadap Ariel pasti akan mengarah pada balas dendam Ariel. Mungkin hari ketika Ariel membalas adalah ketika keluarga Wibowo dihancurkan. Tetapi sebelum itu, Suseno masih harus berusaha menstabilkan keluarga Wibowo. "Kakek, saya salah. Saya harap Anda memberi saya kesempatan." Helen berlutut di depan Suseno dan memohon belas kasihan. Hak menjadi kepala keluarga membuatnya tergila-gila. Tapi kali ini, dia mengabaikan obsesi yang disebabkan oleh Hak, dan hanya berharap tidak dihukum oleh Suseno. Setelah Suseno merasa malu di depan semua orang, dia sangat kesal saat ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Helen pergi? Baginya yang patriarkal, Helen adalah putri kandung Baktiar, tapi ia tidak pernah menganggap Helen sebagai anggota keluarga. Nilai keberadaan Helen adalah menikahi keluarga yang baik dan membawanya ke keluarga Wibowo. Aliansi. Dan sekarang pembunuhan Helen atas saudaranya telah terungkap. Siapa lagi yang berani menikahi wanita yang begitu kejam? Patahkan kakimu. Mulai hari ini, kamu tidak bisa meninggalkan keluarga Wibowo selangkah pun dan tetap tertutup sampai kamu tua. Suseno berkata dengan tenang. Helen yang panik terus bersujud, dan segera darah di dahinya. Berkata, "Kakek, tolong beri saya kesempatan. Jangan patahkan kaki saya." Suseno melirik Mario, tampaknya tanpa ampun. Mario berjalan ke sisi Helen dan tidak berkata apa-apa, dan menghancurkan tempurung lutut Helen dengan dua kepalan tangan. Helen berguling kesakitan, dan jeritan yang menyedihkan membuat punggung setiap keluarga Wibowo dingin. Mereka semua menundukkan kepala dan bahkan tidak berani melihat Helen. "Mulai hari ini, untuk sementara saya akan mengambil posisi sebagai kepala keluarga Wibowo," kata Suseno. Keluarga Wibowo didirikan oleh Suseno. Secara alami, tidak ada yang berani mengomentari apa yang dia katakan. Dan nasib Helen ada di depan mereka. Dan mereka tidak punya nyali untuk menyinggung Suseno saat ini. Suseno menarik napas dalam-dalam dan kembali ke halaman kecilnya.
Tetapi auranya jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa sampah seperti Ariel bisa seberuntung itu, bahkan tokoh-tokoh besar apokalipse akan menerimanya sebagai murid. Susanoo bukanlah orang yang sedang menunggu kematian. Dia ingin menemukan cara untuk membalikkan keadaan dan tidak bisa membiarkan keluarganya dihancurkan dengan cara ini. Episode 620. Di kota Manado, area Yundingshan Villa, Kaori bangun pagi-pagi sekali dan mulai merasa gelisah. Dan dengan kelopak matanya yang melompat-lompat, semacam firasat intuitif menyebar di dalam hatinya, menyebabkan dia duduk di sofa dalam keadaan linglung. Rosa sudah lama akrab dengan Kaori. Dia sering menunjukkan keadaan tidak sadar seperti itu. Sebagai seorang ibu, Rosa secara alami memahami perasaan psikologis Kaori saat ini. Aisila jatuh ke tangan yang salah di usia yang begitu muda. Bahkan dia tidak bisa menerima hal semacam ini. Apakah kamu merindukan Aisila lagi? Rosa dengan lembut bertanya sambil duduk di samping Kaori dengan ekspresi lembut. Kaori pulih, menatap Rosa dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Bu, indera keenam seorang wanita benar-benar akurat, bukan? Inilah yang kukatakan. Jangan khawatir, Aisila akan baik-baik saja." Rosa menghibur. Kaori terus menggelengkan kepalanya. "Bukan Aisila. Ini tentang Ariel. Saya selalu merasa Ariel dalam bahaya." Rosa tercengang tanpa bisa dijelaskan. Dia juga merasa kosong di hatinya hari ini. Dan perasaan ini telah ada sejak dia bangun. Seolah-olah terjadi sesuatu yang tidak dia ketahui. Saat ini, dibuka oleh Kaori, Rosa akhirnya mengerti bagaimana perasaannya. Sepertinya instingnya juga memberitahunya bahwa Ariel mengalami kecelakaan. Tapi dia tidak bisa menunjukkan kepanikan. Karena kondisi Kaori saat ini, bahkan dia juga gugup. Tidak ada cara untuk menenangkan emosi Kaori. Apa yang dapat dia lakukan? Kamu tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Kebanyakan orang bukanlah lawannya, Rosa berkata sambil tersenyum. Lalu menoleh untuk melihat Darius. Dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, tanya kakekmu Darius." Sejak Rosa tinggal di kawasan Villa Yundingshan, Darius dan Raditya pun tinggal bersama. Darius tersenyum dan mengangguk, dan berkata, "Memang, rata-rata orang dengan kekuatan Ariel saat ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Bahkan saya takut saya tidak bisa mengalahkannya." Kaori sangat jelas tentang betapa kuatnya Darius. Dia bisa membuat evaluasi seperti itu terhadap Ariel, yang menunjukkan bahwa Ariel benar-benar jauh lebih baik. Tapi ada pepatah bagus. Ada orang di luar. Ariel tidak terkalahkan. Akan selalu ada tuan yang bisa menjadi ancaman baginya. "Bu, aku masih khawatir. Apakah masih tidak ada cara untuk menghubungi Ariel?" Kaori bertanya. Rosa melirik Raditya tanpa sadar. Hanya Raditya yang mengetahui berita tentang Ariel. Tetapi Raditya mengatakan bahwa dia tidak dapat memberitahu Kaori sekarang karena dia khawatir Kaori tidak akan dapat mengendalikannya. Pergi ke Amerika untuk mencari Ariel. Dan keadaan Ariel saat ini, Kaori hanya akan menyebabkan masalah baginya. "Kami masih melakukan investigasi yang terbaik. Jangan khawatir, selama ada kabar, aku pasti akan memberitahumu," kata Rosa. Kaori menghela napas. Sejak menikah dengan Ariel, Ariel tidak pernah meninggalkannya begitu lama. Dia sangat khawatir dengan apa yang sedang dihadapi Ariel sekarang. Pada saat ini, Lina turun dari lantai atas. Sejak Rosa dan yang lainnya pindah, Lina jauh lebih jujur dan tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam mengat lagi. Di permukaan, dia berpura-pura merawat William. Tetapi kenyataannya, untuk orang yang egois seperti Lina, tiba-tiba kewalahan. Dia bahkan tidak berani bernafas di dalam villa. Secara alami, dia akan memiliki banyak kebencian di hatinya. Secara alami, kebencian ini hanya bisa dilampiaskan pada William yang malang. Hampir setiap hari, William, yang terbaring di tempat tidur tidak bisa bergerak, dipukuli dan ditendang beberapa kali oleh Lina. Lina sudah lama ingin mengusir Rosa dan yang lainnya keluar dari villa, dan bahkan mengira bahwa villa itu dilindungi oleh Kaori, dan dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk melakukannya. Tetapi menjadi berkualitas tidak berarti memiliki keberanian. Lina secara alami pendek di depan Rosa.
Selain itu, dia dipukuli oleh Rosa, dan sekarang dia memiliki bayangan psikologis. Jadi dia tentu saja tidak berani menyebutkannya dengan mudah. Terutama Raditya, meskipun Rosa tidak memahaminya. Setiap kali dia melihat wajah serius Raditya, Lina akan takut, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat secara langsung. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca. Rianti sedang membersihkan, dan sekarang dia telah mengambil alih pekerjaan ibunya alias Bibi Inem sebagai pengasuh keluarga. Memasak dan membersihkan adalah pekerjaannya sehari-hari. Ketika dia sedang menyeka vas, dia tiba-tiba menghancurkan vas itu. Ini tidak jatuh ke tanah dan pecah, tetapi memegangnya di tangan dan pecah tanpa bisa dijelaskan. Dan ini bukan pertama kalinya ini terjadi. Selama itu adalah barang yang rapuh di tangan Rianti. Ini akan mudah pecah, meskipun hanya mencuci mangkuk, mudah untuk dipegang olehnya. Lina yang kesal sepertinya menemukan katarsis. Dia berjalan ke arah Rianti dengan makian dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak dapat melakukan hal kecil ini dengan baik. Apa gunanya kamu di rumah? Ini seperti ibumu." Di hadapan Lina, Rianti hanya bisa menundukkan kepalanya karena ketakutan. Dalam keluarga ini, tidak peduli seberapa tinggi Rosa, tidak peduli seberapa serius Raditya, itu tidak buruk bagi Rianti. Hanya Lina yang memalingkan wajahnya yang akan membuat jantungnya berdebar-debar. "Lihatlah hal-hal baik apa yang telah kamu lakukan. Tahukah kamu berapa harga vas ini?" Lina berkata dengan gigi terkatup. Hanya saja omelan di mulutnya jelas tidak cukup. Lina menamparkan wajah Rianti. Rianti menutupi wajahnya dengan sedih. Dia tidak ceroboh. Tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kekuatannya sepertinya tiba-tiba meningkat. Bahkan dia tidak bisa mengendalikannya sendiri. Dia hanya merasa bahwa dia menggunakan sedikit kekuatan. Tetapi vas itu hancur. "Bu, apa yang kamu lakukan? Rianti hanya kebetulan. Dan vas itu tidak berharga." Kauri buru-buru melindungi Rianti. Lina berkata dengan marah, "Kamu masih melindunginya. Singkirkan dia secepat mungkin. Berapa banyak barang yang telah rusak di rumah akhir-akhir ini. Dan jika ini terus berlanjut, dia akan merobohkan rumah ini cepat atau lambat. Aku bertanya padanya, untuk memecatnya. Hanya saya yang memenuhi syarat." Rosa berdiri dan berjalan ke sisi Rianti dan berkata, aura Lina segera ditekan. Dan dia bisa marah atas instruksi. Tetapi menghadapi Rosa, dia hanya bisa menjadi kura-kura dengan kepala menciut. Darius sedikit mengernyit. Rianti memang merusak banyak hal selama periode ini. Tetapi bukan hal-hal ini yang dia pedulikan, tetapi Rianti sendiri. Seorang wanita, mampu menghancurkan vas dengan mudah. Kekuatan seperti itu seharusnya tidak muncul padanya. Dan dia jelas tidak terbiasa dengan kekuatan semacam ini. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Darius melirik Raditya, dan keduanya mencapai kesepakatan dengan mata mereka, dan meninggalkan villa. Di depan taman, Raditya bertanya pada Darius, "Apakah kamu melihat sesuatu yang salah?" Di dalam tubuhnya, tampaknya ada kekuatan besar yang tak bisa dijelaskan, dan dia masih belum beradaptasi dengan situasi sekarang. Kata Darius, "Fenomena ini sangat mirip dengan Ariel." Raditya menghela nafas. Darius mengangguk. Ariel datang kepadanya untuk kejadian ini. Jadi Darius tahu betul tentang kondisi fisik Ariel. Tapi dia mengira hal semacam ini hanya akan terjadi pada Ariel. Tapi sekarang Rianti tiba-tiba mengalami situasi yang sama, membuat Darius sedikit bingung. Mungkinkah apa yang tidak biasa dari kamar yang dia tinggali? Jika saya ingat dengan benar, Ari pernah tinggal di sana sebelumnya, kata Raditya. Darius mengerutkan kening. Bahkan jika Ariel tinggal di ruangan itu, dia tidak bisa menjelaskan dari mana kekuatan Rianti berasal. Atau, biarkan dia pindah kamar. Saya akan tinggal sebentar untuk melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk. Darius menyarankan. Raditya terdiam sesaat, dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, sumbernya tidak penting. Yang penting dia punya kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Kamu bisa melatihnya dengan baik. Mungkin dia akan menjadi asisten yang kuat untuk Ariel di masa depan." Ada terlalu banyak hal di tingkat yang tidak dapat kita pahami. Karena kita tidak bisa memasuki level itu,
Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Darius mengangguk dan berkata, "Oke, mulai besok, saya akan memberikan Rianti satu set pelatihan formal, sehingga dia bisa beradaptasi dengan kekuatannya secepat mungkin. Jika dia benar-benar bisa menjadi penolong Ariel, ini juga hal yang baik." Raditya menghela nafas dan berkata, "Perkembangan urusan Amerika melampaui harapan kita. Itu bukan lagi kategori yang bisa kita kendalikan. Hanya kemampuan Ariel pribadi." Bersambung.